Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Yang saya hormati Bapak Dr. Joko Suharyanto dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Filir Sadila. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil analisis sebuah UMKM dengan menggunakan sudut pandang pengantar bisnis. Studi kasus yang saya angkat adalah ayam geprek Ceriwis, sebuah usaha kuliner milik Waskito Wibisono, kebetulan teman SMP saya. Seluruh data saya peroleh dari observasi akun Instagram, kemudian komunikasi dengan beliau. Saya akan membahas mulai dari profil usaha, unsur-unsur dasar bisnisnya, pemanfaatan teknologi hingga prospek dan rekomendasi pengembangannya. Mari kita mulai dengan mengenal profil bisnisnya. Ayam geprek Cerwis bergerak di bidang kuliner. Menu utamanya adalah ayam geprek, dengan menu andalan yang mencari jadi ciri khas, yaitu dadar crispy. Usaha ini menjual makanan siap santap untuk makan di tempat, sekaligus melayani pesanan dan catering dalam bentuk nasi kotak. Gerainya berada di lokasi strategis dekat keramaian dan buka setiap hari, dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dari sisi konsumen, ada dua kelompok utama. Pertama, konsumen perorangan yaitu masyarakat dan mahasiswa di sekitar lokasi. Kedua, konsumen acara atau kelembagaan yang memesan catering dalam jumlah besar. Bahkan tercatat ada pesanan hingga sekitar 100 porsi. Jadi sejak awal usaha ini sudah melayani pasar retail sekaligus pasar event. Setelah mengenal profilnya, kita masuk ke analisis unsur-unsur dasar bisnis dimulai dari tujuan bisnis. Ayam geprek Ceriwis menjalankan beberapa tujuan sekaligus. Pertama, memenuhi kebutuhan konsumen dengan makanan yang lezat, mengenyangkan, dan terjangkau. Kedua, memperoleh laba baik dari penjualan harian maupun dari catering. Ketiga, pertumbuhan berkelanjutan. Ini terlihat nyata dari adanya rekrutmen karyawan baru dan perluasan ke segmen event. Dan keempat, tanggung jawab sosial melalui program titipan Jumat Berkah, serta dukungan terhadap kegiatan komunitas. Artinya, usaha ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Bagaimana usaha ini menciptakan nilai? Kita lihat dari fungsi produksinya. Pada fungsi produksi, usaha ini mengubah input menjadi output. Inputnya berupa bahan baku, seperti ayam, beras, minyak, dan bumbu. Ditambah tenaga kerja serta peralatan melalui proses pengolahan, semua itu diubah menjadi output berupa makanan siap saji dan paket catering. Nilai diciptakan melalui tiga kegunaan. Kegunaan bentuk, karena bahan mentah diolah menjadi hidangan. Kegunaan waktu, karena buka panjang dari pagi hingga malam. Dan kegunaan tempat, karena lokasinya strategis. Pola produksinya pun fleksibel, made to order, untuk pesanan harian agar tetap segar, dan made to stock untuk catering massal. Dari sisi layanan, makan di tempat masuk sistem kontak tinggi, sedangkan catering dan pesan antar termasuk kontak rendah. Strategi pemasarannya bisa dibaca lewat 4P. Dari sisi produk, menu andalannya adalah ayam geprek dan dadar crispy. Ditambah paket nasi kotak untuk acara. Dari sisi price, harganya terjangkau dan diperkuat program loyalitas. 10 porsi gratis 1 untuk mendorong pembelian ulang. Dari sisi place, ada gerai fisik di lokasi ramai, ditambah pemesanan jarak jauh lewat WhatsApp dan Instagram. Dan dari sisi promosi atau promotion, Instagram menjadi etalase utama dengan konten interaktif, testimoni, kemitraan komunitas, serta kegiatan sosial sebagai strategi pemasaran berbasis nilai. Jadi pemasarannya sudah cukup terarah, walaupun masih sederhana. Dari sisi keuangan, modal usaha umumnya berasal dari pemilik dengan jumlah terbatas, dan arus kas utamanya datang dari penjualan harian, serta catering yang sifatnya fluktuatif. Karena ini bisnis kuliner, biaya bahan baku menyerap porsi yang besar, sehingga pengendalian biaya menjadi sangat penting. Yang menarik, promo 10 plus 1 memang efektif menjaga pelanggan tetap kembali. Tetapi di sisi lain, menekan margin. Jadi perlu dievaluasi secara terukur. Tantangan umum UMKM seperti ini juga muncul. Pencatatan keuangan masih sederhana, dana usaha belum dipisahkan dari dana pribadi, dan modal terbatas. Justru disinilah letak ruang perbaikan terbesarnya. Meski ada tantangan, usaha ini punya keunggulan yang patut diapresiasi. Menurut analisis saya, ada 4 keunggulan. Pertama, diferensiasi produk. Menu dadar crispy menjadi pembeda di tengah banyaknya penjual ayam geprek. Kedua,
program loyalitas yang mendorong pembelian berulang. Ketiga, kapabilitas catering, yaitu kemampuan melayani ratusan porsi yang membuka akses ke segmen acara bernilai tinggi. Dan keempat, positioning sosial. Program Jumat Berkah dan kemitraan komunitas membangun citra positif serta loyalitas berbasis nilai, keunggulan yang sulit ditiru pesaing. Sekarang, bagaimana usaha ini memanfaatkan teknologi dan di mana peluang digitalnya? Saat ini, pemanfaatan digitalnya terutama pada pemasaran dan pemesanan. Instagram dipakai sebagai etalase dan media promosi dengan 22 unggahan dan sekitar 1.050 pengikut, sementara WhatsApp digunakan untuk menerima pesanan, termasuk catering. Namun masih ada kesenjangan, belum terlihat penggunaan platform pesan antar seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Belum ada pembayaran digital terstandar seperti KRIS dan belum ada sistem kasir atau pencatatan keuangan digital. Maka peluangnya jelas, integrasi ke layanan pengantaran, adopsi KRIS dan pembukuan digital agar data penjualan rapi dan margin promo bisa dievaluasi. Inilah lompatan termudah yang bisa segera dilakukan. Menurut penilaian saya, prospek usaha ini positif. Alasannya, permintaan kuliner harian tinggi. Sudah ada atraksi pasar lewat pengikut dan pesanan berulang. Ada diferensiasi produk, ada kapabilitas catering, dan ada citra sosial yang kuat. Rekomendasi prioritas saya ada 7, namun 3 yang paling mendesak adalah integrasi ke platform pesan antar untuk memperluas jangkauan, adopsi KRIS agar transaksi mudah dan terdata, serta merapikan dan memisahkan pencatatan keuangan. Selebihnya, standarisasi porsi untuk kontrol mutu, memperkuat konten dan pengelolaan ulasan pelanggan, diversifikasi paket dengan kemitraan rutin bersama kampus atau komunitas, dan melengkapi legalitas seperti NIB dan sertifikat halal. Jika rekomendasi ini dijalankan, skala usaha, margin, dan kesiapan ekspansinya akan jauh lebih kuat. Demikian inti analisis saya, izinkan saya menutup. Sebagai penutup, dengan penguatan pada 3 aspek teknologi, manajemen, dan legalitas, Ayam Geprek Ceriwis berpeluang besar untuk tumbuh secara berkelanjutan dan tetap kompetitif di tengah persaingan industri kuliner lokal. Sekian pemaparan analisis dari saya. Saya ingin menutup dengan satu kalimat dari Richard Branson, "A big business starts small." Setiap bisnis besar bermula dari usaha kecil. Ayam Geprek Ceriwis hari ini adalah UMKM kecil, tetapi dengan penguatan teknologi, manajemen, dan legalitas, bukan tidak mungkin ia tumbuh menjadi usaha yang jauh lebih besar. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.